Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Yusuf Anwarido. Di sini saya akan mempresentasikan peningkatan layanan teknologi informasi yang berkelanjutan. Baik, agenda yang pertama adalah tujuan dan lingkup peningkatan layanan berkelanjutan. Yang kedua adalah pengukuran pencapaian teknologi informasi. Yang ketiga adalah metode implementasi, dan yang keempat adalah peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Baik, peningkatan layanan berkelanjutan atau yang disebut Continuous Service Improvement atau CSI adalah proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi guna menyesuaikan layanan atau perubahan kebutuhan bisnis yang didukung oleh layanan teknologi informasi. Tujuan dan lingkup CSI. Tujuan CSI adalah untuk terus-menerus menyelaraskan layanan-layanan teknologi informasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan TI yang mendukung proses-proses bisnis. Peningkatan mencakup strategi layanan, perencanaan layanan, transisi layanan, operasi layanan yang akan meningkatkan efektivitasnya dalam layanan, proses, dan biaya. Selanjutnya, CSI bukan merupakan sebuah tahapan terakhir dari siklus hidup layanan teknologi informasi, namun lebih tepat dikatakan sebagai pembungkus atau dari 4 tahapan IT lainnya. Sebagai pembungkus itu berarti CSI merupakan kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya, baik dalam peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. Manfaat CSI bagi organisasi. Ada 6 manfaat. Yang pertama ada peningkatan tahapan dan terus-menerus khususnya dalam hal kualitas layanan dan ketepatan biaya. Yang kedua ada memastikan layanan-layanan teknologi informasi senantiasa sinergis dengan bisnis. Yang ketiga peningkatan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya. Yang keempat ada identifikasi peluang-peluang perbaikan dan peningkatan. Yang kelima ada memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan, dan yang keenam yaitu menciptakan kekuatan berkompetisi. Selanjutnya ada pengukuran pencapaian teknologi informasi. Tujuan CSI adalah melakukan peningkatan layanan teknologi informasi melalui peningkatan proses manajemen layanan dan peningkatan unjuk kerja para pendukung komponen teknologi informasi. Terdapat 3 hal yang dapat diukur, yaitu yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah layanan. Yang pertama adalah teknologi metrik atau pengukuran terhadap teknologi terhadap suatu komponen, umumnya terkait untuk kerja komponen, ketersediaan, dan lainnya. Contohnya adalah kecepatan koneksi jaringan komputer dan daya tahan sebuah server. Yang kedua ada proses metrik untuk pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanan, umumnya diukur dalam bentuk critical success factor atau CSF dan key performance indicator atau KPI untuk tiap-tiap proses layanan TI atau teknologi informasi. Contohnya proses availability management diukur dengan seberapa sering sebuah server mati atau dalam
gangguan dan seberapa lama waktu hidupnya kembali atau perbaikan. Nah, arti dari CSF dan KPI adalah CSF sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana, atau layanan teknologi informasi supaya berhasil dan sukses. Sedangkan KPI adalah ukuran pencapaian sebuah CSF dengan mengukur compliance atau apakah staf lebih bekerja sesuai SOP. Yang kedua, quality atau kualitas, bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Yang ketiga ada performance, bagaimana kecepatan, akurasi, efektivitas proses. Dan yang terakhir adalah value atau apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya KPI kualitatif. KPI terdapat dua jenis, yaitu KPI kualitatif dan KPI kuantitatif. Pada kualitatif, apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kualitatif layanan, maka contohnya CSF peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, KPI-nya 10% peningkatan kepuasan pelanggan dalam penanganan insiden dalam periode 1 tahun. Sedangkan KPI kuantitatif adalah apabila pencapaian CSF diukur beda aspek kuantitatif layanan. Contohnya pada CSF penurunan biaya teknologi informasi, maka pada KPI-nya 10% penurunan biaya penanganan insiden dalam jangka 1 tahun. Oke, yang ketiga ada service metric atau pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna, end-to-end service performance. Contohnya kecepatan loading sebuah layanan website. Yang kedua adalah kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan. Dan ketiga adalah waktu ketersediaan layanan ATM dalam jangka waktu 1 bulan. Metrik merupakan ukuran atau satuan pengukuran untuk mengukur KPI. Lalu measurement yaitu hasil pengukuran pada masing-masing variabel pengukuran. Contohnya CSF untuk meningkatkan kepuasan pelanggan oleh service desk. Yang selanjutnya adalah KPI. KPI yaitu persentase penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam 1 semester atau 1 periode. Matriksnya merupakan presentasi jumlah insiden tertangani terhadap jumlah insiden yang terjadi. Lalu measurementnya adalah jumlah total dan jumlah insiden yang tertangani atau teratasi tersebut. Selanjutnya ada metode implementasi CSI. ITIL merekomendasikan 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah siklus Deming, yang kedua ada CSI approach, yang ketiga ada 7 step improvement process. Yang pertama ada siklus Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan-perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan yang kecil dan yang terus-menerus melalui tahapan plan, do, check, and action. Dan selanjutnya ada tujuan utamanya, yaitu tujuan utama siklus Deming adalah kestabilan proses perbaikan yang secara terus-menerus. Nah, di sini ada penjelasan tentang plan, do, check, and action. Pada plan atau planning meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini as is atau menentukan tujuan to be, melakukan gap analysis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Sedangkan yang do adalah mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengalami atau mengelola proses-proses yang ada dalam proyek. Yang ketiga adalah check, yaitu melakukan evaluasi apakah
target proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses, peningkatan dengan baseline atau target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan. Kemudian ada act atau action, yaitu menindaklanjuti hasil audit atau mengevaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Output tahap ini menjadi input bagi tahapan plan. Ini adalah pertanyaan dari oke. Ini merupakan pertanyaan, bentar. Oke, sorry. Yang kedua ada CSI approach. ITIL merekomendasikan manajemen teknologi informasi melibatkan unit bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan untuk yang paling memberikan keuntungan lebih baik bagi bisnis, dan juga merekomendasikan 6 pertanyaan dan tahapan CSI approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun teknologi informasinya. Baik, untuk ini itu sebenarnya adalah teori yang kedua. Nah, pertanyaan yang pertama adalah what is the vision? Visinya sebelum melaksanakan proyek apapun, penyedia layanan teknologi informasi perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis tersebut. Yang kedua adalah where are we now? Kapan kamu mengetahui, yaitu mengenali posisi layanan dan organisasi saat ini sebagai data baseline, baik dalam hal bisnis, sumber daya manusia, proses maupun teknologi. Oke, yang kedua, pertanyaan ketiga ada where do we want to be, yaitu menentukan target yang ingin dicapai melalui proyek tersebut yang terukur atau mungkin dicapai dalam jangka pendek. Pertanyaan keempat ada how do we get there, yaitu yang dirumuskan rencana CSI plan, detail penyelesaiannya, gap atau pencapaian target perbaikan dalam waktu dekat, menengah, ataupun jangka panjang. Pertanyaan yang kelima ada did we get there, yaitu meliputi aktivitas pemantauan, pelaporan, dan evaluasi selama proyek perbaikan berlangsung hingga selesai, dan dipastikan apakah proyek tersebut telah berhasil meningkatkan proses layanan teknologi informasi dengan melakukan pengukuran unjuk kerja sebenarnya. Pertanyaan keenam adalah how to keep the momentum going, yaitu peningkatan kualitas harus selalu dijaga agar tidak kembali ke keadaan sebelumnya dan tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga ada 7 step improvement process, yaitu proses yang memberikan panduan step by step untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan, dan menampilkan dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan yang meliputi pertama ya analisis unjuk kerja dan kemampuan layanan. Yang kedua ada proses-proses, yang ketiga adalah partner atau supplier, yang keempat ada teknologi. Nah, yang pertama adalah di sini ada termasuk 7 step, yaitu step 1 dan kedua termasuk di plan, yaitu yang pertama adalah menentukan strategi untuk peningkatan, yang kedua menentukan apa yang akan diukur,
Step yang ketiga adalah mengumpulkan data, dan step keempat adalah memproses data. Selanjutnya step kelima adalah analisis data dan informasi. Step keenam menampilkan dan menggunakan informasi. Dan yang terakhir step ketujuh adalah melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya ada peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Oke, pada tahapan CSI membutuhkan setidaknya peran berikut, yaitu yang pertama adalah CSI Manager atau Manager CSI, yaitu perannya penanggung jawab utama semua hal yang ada terkait inisiatif perbaikan atau peningkatan layanan teknologi informasi. Yang kedua adalah Reporting Analyst, yang bertanggung jawab melakukan aktivitas mereview data untuk unjuk kerja layanan dan menganalisis tren pada saat ini. Yang ketiga ada Process Manager atau Manager Proses, yang bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses yang ada dalam layanan. Yang keempat ada Process Owner, yaitu yang bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuan awal. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di luar jangkauan saya. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci dalam mewujudkan kemajuan bangsa serta meningkatkan strata kehidupan yang lebih baik. Sebagai universitas terbesar dan terbaik di Kediri Raya, UNP Kediri berkomitmen untuk menyediakan akses yang luas dalam proses pembelajaran berkualitas tinggi. Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. UNP Kediri mengelola 4 program studi jenjang diploma, 17 program studi jenjang sarjana, dan 2 program studi jenjang magister. Saat ini, UNP Kediri menduduki peringkat ke-16 perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur. Dari 320 sekian perguruan tinggi di Jawa Timur, tahun ini UNP menempati ranking 16. Itu luar biasa UNP. Biar Anda sebagai alumni nanti tidak ragu-ragu mengatakan, aku lulusan UNP Kediri. Dan telah mendapatkan apresiasi pemerintah berupa anugerah kampus unggulan. UNP Kediri telah membuktikan diri dengan produk penelitian dan pencapaian rekayasa teknologi industri yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.